ini apa? Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Marianus Mateus Laba, NIM 2014 005 037. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seminar yang diampu oleh Ibu Hidayati. Saya dari Fakultas Pendidikan Fisika Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Baik, kali ini saya akan menjelaskan judul proposal atau judul penelitian, yaitu dengan judul pengembangan LKPD Fisika berbasis grup investigasi untuk SMA kelas 10. Pokok bahasannya tentang pengukuran. Kemudian bidang ilmunya yaitu bidang pendidikan fisika. Untuk latar belakang masalahnya, pendidikan merupakan bagian integral pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan nasional. Di Indonesia, kebijakan wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pada hakikatnya pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara aktif, sehingga memiliki pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, dan berakhlak mulia. Dalam proses pembelajaran, guru dengan sadar merencanakan kegiatan pembelajaran secara sistematis dan berpedoman pada seperangkat aturan dan rencana tentang pendidikan yang disebut sebagai kurikulum. Kurikulum yang dilaksanakan dan diterapkan dalam proses pembelajaran yang baik dapat berjalan seimbang dan beriringan sehingga pencapaian pembelajaran dapat berhasil maksimal. Salah satu prinsip pembelajaran yang dapat dijadikan guru sebagai acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran yaitu pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan. Dalam bahasa Jawa disebut dengan ingarso sumtulodo, membangun kemauan ing madya mangkarso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran tutburi handayani. Mata pelajaran fisika sebagai bagian dari pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas, yaitu manusia yang mampu berpikir kritis, dapat bekerja sama, bertanggung jawab, cermat, kreatif, logis, dan berinisiatif dalam menanggapi isu di dalam kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh dampak perkembangan fisika dan teknologi. Dalam proses pembelajaran fisika, salah satu yang menjadi penunjang adalah media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan, serta keterampilan belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media pembelajaran mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, media dapat berfungsi sebagai pembawa informasi dari sumber yaitu guru menuju penerima peserta didik. Sedangkan metode merupakan prosedur untuk membantu peserta didik dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Tanpa media dan metode, komunikasi dan interaksi tidak akan terjadi dalam proses pembelajaran, serta pembelajaran tidak akan berlangsung secara optimal. Salah satu alternatif yang dilakukan guru agar peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran yaitu dengan penggunaan lembar kerja peserta didik atau LKPD.
LKPD di dalamnya menyajikan materi secara ringkas dan sistematik, sehingga dapat menyampaikan informasi dengan mudah. LKPD juga dapat digunakan peserta didik untuk menentukan suatu konsep secara mandiri, dengan memecahkan masalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. LKPD seharusnya adalah LKPD yang mampu membuat peserta didik mengembangkan rasa keingintahuan yang tinggi, bereksperimen, dan memecahkan masalah. LKPD merupakan jenis handout yang termasuk salah satu bahan ajar yang digunakan sebagai panduan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Untuk mendorong agar peserta didik aktif dalam melakukan penyelidikan atau pemecahan masalah dalam proses pembelajaran, guru perlu merancang model pembelajaran. Untuk itu, perlu adanya alternatif model pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan model grup investigasi. Karena pada dasarnya grup investigasi merupakan model pembelajaran yang kompleks dan dipandang sebagai proses pembelajaran yang aktif. Berdasarkan observasi penelitian yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Piungan, Bantul, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan praktikum jarang dilakukan dan peserta didik jarang diajak untuk menemukan sendiri konsep sains, sehingga kurang aktif dalam pembelajaran fisika, terutama kelas 10. Serta LKPD yang digunakan masih belum dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah dan belum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga aktivitas peserta didik dalam pembelajaran fisika masih belum sesuai dengan tujuan pembelajaran fisika. Untuk itu, perlu dikembangkan LKPD yang mempunyai basis tertentu, salah satunya LKPD dengan menggunakan model pembelajaran berbasis grup investigasi. Oke, demikian tentang latar belakang masalahnya. Yang berikut tentang identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. Kurangnya pembelajaran yang memenuhi tuntutan kurikulum yang ada, yaitu mendorong peserta didik untuk aktif, kreatif, dan mandiri. Yang kedua, LKPD yang ada kurang dapat membuat peserta didik untuk berperan aktif dan mandiri dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, LKPD yang tersedia masih berupa selebaran dan LKPD yang dari penerbit kurang menarik, sehingga kurang mendapatkan perhatian peserta didik dalam pembelajaran yang dilakukan. LKPD yang tersedia saat ini hanya memuat konsep singkat berupa ringkasan materi, soal-soal sebagai tugas yang masih minim, dan masih belum membangun kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, model pembelajaran grup investigasi sangat menarik dilaksanakan dalam pembelajaran di sekolah, tetapi masih jarang sekolah melaksanakan pembelajaran grup investigasi ini. Yang berikut tentang pembatasan masalahnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, LKPD yang dikembangkan dalam penelitian ini terbatas pada pengembangan LKPD fisika berbasis grup investigasi untuk peserta didik SMA atau MA kelas 10. Yang kedua, pengembangan LKPD dalam penelitian ini pada materi pengukuran untuk jenjang pendidikan SMA atau MA kelas 10 mata pelajaran fisika. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan model 4D yang dibatasi pada tahap develop. Hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu dan biaya untuk melanjutkan penelitian sampai tahap disseminate. Yang berikut tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.
Bagaimana mengembangkan LKPD Fisika berbasis grup investigasi untuk peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Piungan. Yang kedua, bagaimanakah kelayakan LKPD Fisika berbasis grup investigasi untuk peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Piungan. Yang ketiga, bagaimana respon peserta didik terhadap LKPD Fisika berbasis grup investigasi. Yang berikut tentang tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah yang pertama untuk menghasilkan LKPD Fisika berbasis grup investigasi untuk peserta didik di kelas 10 yang telah dikembangkan. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan LKPD berbasis grup investigasi untuk peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Piungan. Yang ketiga, untuk mengetahui respon peserta didik terhadap LKPD Fisika berbasis grup investigasi. Manfaat dari penelitian ini secara teoritisnya yaitu yang pertama, memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan kurikulum di SMA yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Yang kedua, memberikan sumbangan ilmu ilmiah dalam pendidikan, yaitu membuat inovasi penggunaan metode pengembangan grup investigasi dalam peningkatan kemampuan sains peserta didik. Yang ketiga, sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan sains serta menjadi bahan kajian yang lebih lanjut. Yang kedua, manfaat praktisnya bagi sekolah. Bagi sekolah dapat dihasilkan LKPD yang dapat mengefektifkan belajar peserta didik serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Bagi pendidik, dapat memberikan wawasan mengenai LKPD berbasis grup investigasi yang dimanfaatkan guru dalam pembelajaran fisika dan menjadikan evaluasi terhadap pembelajaran fisika terkait materi pokok pengukuran. Selain menilai kemajuan peserta didik, juga dapat menilai keefektifan suatu proses pembelajaran. Kemudian bagi peserta didik, dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik dalam belajar fisika serta membangun pengetahuannya sendiri dan berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta keterampilan dalam merancang media pembelajaran. Yang berikutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Hakikat fisika. Fisika merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa dan gejala-gejala yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran fisika memerlukan pengertian dan pemahaman konsep yang mendalam bagi siswa sehingga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pembelajaran fisika. Fisika sebagai salah satu disiplin ilmu merupakan pelajaran yang aspek penalarannya maupun aspek penerapannya sangat penting dalam upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelajaran fisika yang erat kaitannya dengan pendekatan saintifik ini juga berfungsi memperluas wawasan dan pengetahuan tentang materi dan energi, meningkatkan keterampilan ilmiah, menumbuhkan sikap ilmiah, dan kesadaran atau kepedulian pada produk teknologi melalui penerapan teori atau prinsip dalam fisika yang sudah dikuasai sebelumnya. Untuk model pembelajaran grup investigasi ini sendiri merupakan model pembelajaran yang pertama kali dikembangkan oleh Shlomo Sharan dan Yael Sharan di Universitas Tel Aviv, Israel, yaitu pada tahun 1976. Grup investigasi
merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang melibatkan peserta didik secara aktif, berkontribusi dari tahap awal hingga tahap akhir, evaluasi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kooperatif GI ini sangat cocok untuk bidang kajian yang memerlukan kegiatan studi proyek yang mengarah pada kegiatan perolehan, analisis dan sintesis informasi dalam upaya untuk memecahkan masalah. Untuk tahap-tahap pembelajaran atau sintaks dari grup investigasi ini ada 6 tahap, yaitu yang pertama tentang seleksi topik. Itu kegiatannya itu peserta didik memilih berbagai subtopik dari masalah umum yang digambarkan terlebih dahulu oleh guru. Tahap yang kedua yaitu tentang perencanaan kerjasama, yaitu peserta didik dan guru merencanakan berbagai prosedur belajar khusus, tugas, dan tujuan umum yang konsisten dengan topik dan subtopik yang telah dipilih. Yang ketiga, implementasi. Peserta didik melaksanakan rencana yang telah dirumuskan. Guru mendorong peserta didik untuk melakukan penelitian dengan memanfaatkan berbagai sumber daya, dan guru terus memantau tiap kelompok peserta memberikan bantuan jika diperlukan. Tahap yang keempat, analisis dan sintesis. Peserta didik menganalisis dan membuat sintesis atau berbagai informasi yang diperoleh dan meringkas menjadi suatu penyajian yang menarik. Tahap yang kelima itu penyajian hasil akhir. Semua kelompok menyajikan presentasinya atas topik yang telah dipelajari agar semua peserta didik saling terlibat dalam mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik tersebut. Kemudian presentasi kelompok dikoordinator oleh guru. Tahap yang terakhir itu evaluasi. Peserta didik dan guru melakukan evaluasi mengenai kontribusi kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan. Yang berikut tentang lembar kerja peserta didik berbasis grup investigasi. Lembar kerja peserta didik pada dasarnya sama dengan lembar kerja siswa atau LKS. Dengan diterapkannya kurikulum 2013, maka sebutan untuk siswa dapat disebut menjadi peserta didik, sehingga untuk lembar kerja siswa menjadi lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik memiliki manfaat bagi pembelajaran tematik. Di antaranya melalui LKPD, kita mendapat kesempatan untuk memancing peserta didik agar secara aktif terlibat dengan materi yang dibahas. Salah satu metode yang dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pemanfaatan LKPD yaitu dengan menerapkan metode SK3R atau Survey, Question, Read, Recite, dan Review. Atau dalam bahasa Indonesianya menyurvei, membuat pertanyaan, membaca, meringkas, dan mengulang. Untuk langkah-langkah penyusunan LKPD, yang pertama yaitu analisis kurikulum. Analisis kurikulum dimaksudkan untuk menentukan materi-materi mana yang diperlukan dalam bahan ajar LKPD. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Peta kebutuhan LKPD disusun untuk mengetahui jumlah LKPD yang harus ditulis dan urutan LKPD. Hal ini diawali dengan analisis kurikulum dan analisis sumber belajar. Yang berikut, menentukan judul-judul LKPD. Judul LKPD ditentukan atas kompetensi dasar, materi pokok, atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Yang terakhir, penulisan LKPD. Yang pertama, perumusan kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang kemudian, menentukan alat penelitian. Yang ketiga, penyusunan materi. Yang keempat, memperhatikan struktur LKPD.
Kemudian sekarang kita masuk ke materi fisika tentang pengukuran, yaitu dalamnya tercakup beberapa materi tentang besaran dan satuan. Kemudian pengukuran. Besaran adalah suatu pernyataan yang mempunyai ukuran dan satuan. Secara garis besar, besaran dalam fisika dibagi menjadi dua bagian, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok dalam fisika itu ada 7. Sampai sekarang masih ada 7, yaitu yang pertama panjang, kedua massa, ketiga waktu, keempat kuat arus listrik, yang kelima suhu mutlak, yang keenam intensitas cahaya, dan yang ketujuh jumlah zat. Untuk besaran turunan sendiri adalah besaran yang satuannya dapat diturunkan dari besaran pokok, misalnya luas, volume, massa jenis, berat jenis, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Untuk sistem satuan yang digunakan dalam fisika adalah sistem satuan internasional. Sistem satuan ini juga disebut dengan matriks, yaitu meter, kilogram, sekon. Kita masuk ke pengukuran. Pengukuran adalah sebuah kegiatan menggunakan alat dengan tujuan mengetahui nilai suatu besaran. Yang pertama, alat ukur panjang dan ketelitiannya. Untuk alat ukur panjang sendiri, yang pertama itu mistar. Mistar adalah alat ukur panjang yang mempunyai ketelitian setengah dari skala terkecil. Yang kedua, jangka sorong. Yang ketiga, mikrometer sekrup. Kemudian alat ukur waktu, yaitu stopwatch. Yang berikutnya kita masuk ke kajian penelitian yang relevan. Di sini saya menggunakan beberapa kajian. Yang pertama yang dilakukan oleh Rajo Hasim Lubis pada tahun 2014 tentang model pembelajaran kooperatif. Tipe grup investigasi terhadap hasil belajar fisika siswa ditinjau dari appreciative question. Lebih baik dari hasil belajar fisika siswa yang penerapan pembelajaran konvensional. Hasil belajar fisika siswa yang memiliki IQ tipe climbers lebih baik daripada hasil belajar fisika yang memiliki IQ tipe climbers. Itu yang saya menggunakan kajian yang pertama. Kajian yang kedua yaitu tentang penelitian yang dilakukan oleh Rini Setianingsih, di jurusan Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2012, yaitu dengan judul Peningkatan Motivasi Belajar IPS dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif grup investigasi kelas 4 SD. Itu dalam penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat perbedaan motivasi dan hasil belajar siswa yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi di setiap siklus penelitian. Berikut tentang kerangka berpikir. Di dalam proses pembelajaran fisika, peserta didik diarahkan dan dimotivasi agar dapat menemukan konsep pengetahuan sendiri melalui kegiatan percobaan, pengamatan, kegiatan lainnya, secara mandiri melalui pengalaman secara langsung dengan lingkungan alam sekitar secara sikap ilmiah. Kerangka berpikirnya itu dalam bagiannya di sini itu kita merumuskan permasalahan. Yang pertama, peserta didik belum terlatih untuk memahami dan menemukan konsep sendiri dalam pelajaran fisika. Yang kedua, belum tersedianya LKPD yang menarik. Akibatnya, peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran dan kurang memahami konsep materi yang diajarkan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk solusinya yaitu inovasi dan kreativitas berupa LKPD dengan menggunakan model pembelajaran pada materi pengukuran, sehingga fokus penelitian pengembangan LKPD fisika berbasis grup investigasi untuk SMA kelas 10. Yang berikut kita masuk ke metode penelitian. Yang
pertama, tempat dan waktu penelitian. Tempatnya yang akan saya lakukan yaitu penelitian akan dilakukan di SMA Negeri 1 Piungan. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2020 mulai bulan April Mei 2020. Kemudian jenis penelitiannya. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pengembangan LKPD dengan model yang dikembangkan oleh Tia Garajan, yaitu model 4D dengan berbasis grup investigasi. Untuk objek penelitiannya, itu yang pertama, objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah LKPD materi pengukuran berbasis grup investigasi. Untuk subjeknya, itu yang pertama validator yang terdiri dari 2 dosen fisika dan 1 guru fisika. Yang kedua responden, yaitu siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Piungan yang memberikan respon terhadap LKPD materi pengukuran berbasis grup investigasi yang dihasilkan yang dikembangkan. Untuk teknik pengumpulan data sendiri ada 3 teknik, yaitu yang pertama teknik observasi, yang kedua teknik wawancara, yang ketiga teknik angket. Instrumen penelitiannya, instrumen validitas isi LKPD materi pengukuran berbasis grup investigasi. Instrumen validitas isi digunakan untuk mengukur kualitas LKPD materi pengukuran berbasis investigasi dihasilkan baik yang masih dalam bentuk draft ataupun produk akhir. Instrumen validasi diberikan kepada 2 dosen fisika dan 1 guru fisika untuk memberikan penilaian terhadap aspek-aspek yang tercantum dalam instrumen tersebut. Yang kedua, angket respon siswa. Angket ini disusun untuk memperoleh data respon siswa terhadap LKPD materi pengukuran berbasis grup investigasi. Dihasilkan yang dicobakan secara terbatas kepada siswa dengan uji keterbacaan LKPD berbasis grup investigasi. Angket ini diberikan kepada siswa setelah dilakukan validasi oleh ahli. Itu adalah gambaran umum dari proposal penelitian saya. Cukup sekian dari saya. Salam dan bahagia.